ini juga untuk saya pribadi sih. Ketika alhamdulillah ketika ada yang menegur atau ada yang mengingatkan, itu sangat berterima kasih sekali. Tania ya semua. Maka di sini bukan hanya hasilnya bagus tuh, nilai yang baik tuh dapat yang baik. Oke, katanya aku tahu kemarin baru berulang tahun yang ke-34. Iya, ya Allah, nggak nyangka ya. Aku nggak nyadar loh umurku 34. Gimana mau berkahnya di usia yang sekarang? Sebenarnya setiap pergantian usia atau tanggal 13 Januari, saya lahir 13 Januari, sebenarnya saya tuh kadang-kadang nggak inget juga, Mbak. Kenapa nggak ingat? Karena memang tidak dispesialkan juga. Maksudnya dari suami juga biasa aja, hari-hari berjalan seperti biasa gitu, bukan sesuatu yang spesial. Karena kalau misalnya mau ngasih hadiah pun di hari-hari kapanpun gitu, nggak hari-hari tertentu. Jadi di tahun-tahun sebelumnya juga biasa aja. Paling kalau misalnya tanggal 13 Januari gitu, paling suami bilang, wah sekarang udah bertambah usianya ya, barakallahu fi umrik, semoga berkah usianya. Udah gitu aja gitu. Jadi ketika tanggal 13 Januari kemarin, saya sampai di Indonesia tuh 12 Januari. 12 Januari itu juga hari pernikahan sebetulnya. Cuman kami ini anniversary juga biasa aja. Jadi kami tuh bukan tipe keluarga, khususnya saya dan suami ya, bukan tipe orang yang surprise, celebrate, enggak begitu gitu. Jadi waktu sampai di Indonesia 12 Januari ya biasa aja gitu. Tiba-tiba sampai di rumah, saya lihat rumah saya mati lampu. Ketika saya sampai dari bandara kan, dari Amerika itu, sampai ke rumah saya satu-satunya yang mati lampu gitu. Sekitar tanggal nggak mati lampu. Biasanya kalau mati lampu kan satu komplek mati lampu. Betul. Terus saya katakan kepada mbak-mbak, ini mbak-mbak gimana nih? Terus mbak kok belum bayar listrik? Saya bilang sama suami saya, kok belum bayar listrik gitu. Ini udah capek-capek perjalanan hampir 24 jam dari Amerika, kita mau istirahat terus mati lampu, nggak ada pendingin ruangan dan sebagainya gitu. Tiba-tiba masuk ruangan, dikasih surprise oleh teman-teman pesantren kita yang ternyata sudah bekerja sama dengan suami. Dan saya nggak menyangka, karena itu kan saya ulang tahun pernikahan tanggal 12 Januari, usia pernikahan ke 9 tahun. Surprise-surprisean begitu pernah terjadi di awal pernikahan, waktu pertama kali nikah. Dari tahun ke-9. Jadi celebrationnya itu 9 tahun sekali kayaknya. Jadi ada mawar-mawar lah segala macam. Jadi ya cukup surprise sih, maksud saya. Di satu sisi surprise, satu sisi terharu, satu sisi lucu gitu. Maksudnya nggak pernahnya nih suami saya begini. Akhirnya ya udah, jadi kasur tuh dihiasi love kayak orang pertama kali baru nikah gitu. Ada mawar-mawar, bisa anduk tuh yang dibuat angsa begitu. Jadi kayak awal nikah gitu. Kata suami saya, ingat nggak ini apa? Iya ingat, pertama kali nikah 9 tahun lalu. Perlu Mbak. Iya perlu ya. Hanya saja suami saya merayakan 9 tahun sekali. Jadi ya udah, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya nggak nyangka suami saya yang tidak romantis itu bisa romantis juga. Cuman diledekin juga sama teman-teman, ini romantisnya 9 tahun sekali katanya begitu. Terus 13 Januari saya ulang tahun ke-34, itu pun saya biasa aja. Hari Jumat itu adalah waktu dimana saya setiap hari Jumat memang saya ngajar teman-teman semua. Hari Jumat itu waktu saya full banget ngajar, dari pagi sampai maghrib. Jadi mulai dari ngajar online, ngajar santri-santri, ngajar para guru-guru dan sebagainya di pesantren itu. Jadi mengajar seperti biasa, namun ternyata setelah selesai mengajar, diberikanlah hadiah-hadiah oleh para murid-murid maupun para pengurus-pengurus pesantren, seperti itu. Ya itulah, jadi memaknai usia 34 tahun, suami kemarin bilang, udah tua juga ya 34 tahun ya, maksudnya udah bukan kepala dua, udah lumayan lah. Dibilang muda banget juga nggak bisa dibilang muda banget, dibilang tua juga belum gitu ya, maksudnya middle lah gitu. Jadi saya berpikir di usia 34 tahun dibilang muda banget juga nggak muda-muda banget, usia yang tengah-tengah lah. Jadi lebih memaknai bahwa ya ingin jadi orang yang lebih bisa menebar manfaat lebih banyak aja gitu. Karena kita nggak tahu ya, kita lihat banyak sekali orang-orang yang kembali pulang kepada Allah dengan sangat cepat di usia-usia yang sangat muda. Jadi sisa-sisa waktu yang ada ini apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa lebih menebar manfaat untuk banyak orang gitu. Itu aja sih. Mbak, di usia yang sekarang selain banyak pencapaian, apa sih Amin. yang kita Mbak Oki ataupun dari Mas Rio yang belum sampean, mungkin yang pengen segera terrealisasi, itu ada nggak?
Kalau cita-cita lagi, namanya orang pasti selalu punya cita-cita, selalu punya harapan. Pinginnya sih kalau untuk urusan pribadi ya pengen nambah anak lagi gitu, pengen banget. Amin. Pertama saya suka banget dari zaman dahulu kala, saya suka banget anak-anak teman-teman semua. Saya suka banget bayi, saya suka banget anak-anak. Nggak cuma anak sendiri, anak siapapun. Ketemu di mall kalau menggemaskan tuh saya suka gitu, pengen pengen nyubit, pengen gendong, pengen meluk gitu. Jadi saya hobi dengan dan mencintai anak-anak kecil gitu. Jadi pengen kadang kita kalau punya anak tuh umur 2 tahun 3 tahun tuh udah pengen punya lagi gitu. Apalagi Sulaiman alhamdulillah walaupun masih terus terapi-terapi tapi dia baik gitu. Sulaiman dalam keadaan baik. Jadi pengennya kalau Allah izinkan pengen punya anak lagi. Terus kalau Allah izinkan pengen, saya ini orang yang nggak pernah merasakan sekolah lama di luar gitu. Kalau secara pendidikan memang kita kan manusia pengennya upgrade terus gitu. Ketika kita bisa belajar, punya kesempatan belajar di luar, itu membuka wawasan kita lebih luas. Sehingga kalau bisa pengen banget bisa belajar di institusi pendidikan di luar gitu. Sekarang lagi masih searching dan mencari-cari lah supaya bisa belajar lagi. Kemarin saya ke Amerika, saya bertemu dengan para ulama-ulama di Amerika juga, dan saya membuka mata saya banyak sekali. Mereka itu setiap hari masih terus belajar menyisihkan waktu, walaupun sudah jadi international speaker gitu ya. Mereka tetap menyisihkan waktu sehari sekian jam untuk mereka belajar. Artinya orang yang sudah sehebat apapun adalah orang yang masih terus menjadi pembelajar. Maka saya juga pengen belajar terus dan suami juga support, alhamdulillah. Kemudian paling yang pengen banget itu untuk, saya lihat kemarin waktu saya di Amerika hampir sebulan teman-teman semua, Amerika itu kan negara maju ya, dan saya tahu bahwa Indonesia itu, kita itu tuh juga pintar-pintar sebenarnya, orang-orang Indonesia tuh pintar-pintar dari semuanya, cuman ada beberapa kendala lah. Salah satu kendalanya adalah kurangnya kemampuan dalam berbahasa Inggris orang-orang Indonesia itu. Sebenarnya kalau secara kemampuan wah bisa bisa berkompetisi global sebetulnya. Hanya saja kenapa negara-negara tetangga lainnya bisa lebih terlihat di dunia internasional karena menguasai bahasa Inggris. Jadi saya pikir untuk di pesantren, karena saat ini beberapa tahun belakangan ini kan saya fokus dengan pesantren. Inginnya anak-anak Indonesia ini yang hebat-hebat ini tidak hanya pintar secara agama Quran atau mungkin menguasai bahasa Arab dan sebagainya, atau menguasai pendidikan Islam atau menguasai ilmu-ilmu lainnya, tapi Qurannya bagus, bahasa Arabnya bagus, agamanya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus, jadi bisa bersaing secara global. Jadi lebih ke mulai membina anak-anak Indonesia lainnya yang hebat-hebat, kita seleksi untuk kita bisa berikan pendidikan terbaik supaya kelak bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik gitu sih. Mbak, selain kemarin Mas Rio ya, dari adik-adik atau ibu ada kasih ucapan atau surprise nggak sih Mbak? Iya, Dokter Cindy. betul. Adik-adik saya tuh sebenarnya tipe orang yang suka banget ngasih hadiah-hadiah sebetulnya. Saya nggak tahu, ini saya kegeeran aja mungkin ya. Jadi mereka itu nggak ngucapin selamat ulang tahun tuh nggak ngucapin. Sampai Ngucapinnya di malam hari. Oke. Di malam hari, selamat ulang tahun ya gitu. Tapi saya yakin banget dengan penuh kegeeran saya ini. Saya yakin banget mereka pasti ngasih hadiah gitu. Tapi maksud saya pikir hadiah-hadiah itu nggak mesti di hari ulang tahun sih. Karena seperti Ricis atau Cindy gitu ya, mereka ngasih kado kapan aja, ketika mereka lagi pergi, Mbak mau ini nggak, Mbak mau itu nggak, aku ada di satu tempat. Jadi saya juga nggak harus di hari itu ada surprise segala macam. Mungkin itu udah berlalu kali ya, mungkin itu zaman dulu lah, udah bukan masanya lah. Jadi kalau sekarang ini memang ini hari weekend ya, memang ini waktunya ketemu sama adik-adik sih sebetulnya. Cuman karena kita masih pulang dari Amerika, masih jet lag, jadi waktunya kan kita beda 12 jam kan di Amerika Indonesia. Jadi kita tuh masih, saya dan keluarga dan anak-anak itu kita masih bangun jam 2 pagi, anak-anak udah bangun sampai siang, jam 2 siang belum tidur lagi gitu. Jadi masih kacau. Sehingga kami masih cari waktu untuk bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Tapi saya yakin banget ada saya ngasih kado. Biasanya begitu tiap tahun soalnya. Apalagi lihat adik-adik deket banget sama Mbak Evi kan. Oke, alhamdulillah. Mbak, banyak orang yang di usia yang maksudnya banyak orang yang menghabiskan waktu usianya tuh, mohon maaf ya, disia-siakan gitu, padahal waktu itu kan singkat ya Mbak. Apa sih Mbak dari seorang Mbak Oki nih yang pengen dikasih tahu bahwa hidup kita tuh sebenarnya singkat loh, jangan menyanyiakan waktu, apalagi Mbak Oki kan juga alhamdulillah jadi role model yang maksudnya di umur yang sekarang sudah alhamdulillah punya pesantren, pendakwah juga dan lain sebagainya lah. Apa sih Mbak yang pengen disampaikan? Mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman-teman, jangan suka menyanyiakan waktu dan sebagainya. Saya menyadari bahwa
waktu itu cepat sekali berlalu, dan hakikat waktu itu dia tidak bisa berulang kembali gitu. Ketika saya menyadari umurnya 34, kok cepet banget ya, kayaknya kemarin baru berapa, Kalau baru 30 cepet berapa. tuh, Mbak, emang. Kok kayaknya kok cepet gitu waktu berjalan. Kadang-kadang mohon izin ya teman-teman, saya mau bercanda dikit nih. Kadang-kadang kalau kita lagi foto-foto kan, saya selalu bilang sama teman-teman, jangan kayak gini dong, nanti aku kelihatan kayak ibu-ibu. Terus teman-teman nyadarin, emang kamu tuh ibu-ibu udah punya 4 anak gitu. Atau kalau lagi foto-foto saya selalu bilang, jangan kayak gitu fotonya, ntar kelihatan kayak tante-tante. Emang tante-tante, orang udah punya keponakan gitu. Kadang-kadang suka lupa gitu, kayak yang ngerasa masih ABG aja terus gitu kan. Kadang-kadang tuh kita tuh suka lupa umur gitu. Jadi saya menyadari bahwa waktu itu cepat sekali berlalu, dan kemudian dia tidak bisa kembali lagi. Jadi waktu sangat cepat berjalan, sehingga waktu itu nggak bisa disia-siakan begitu saja. Itu sebabnya kenapa setiap detik itu harus ada perbaikan demi perbaikan gitu dalam kehidupan ini. Maka saya minta sama Allah supaya bisa terus, waktunya nggak banyak kan, kita ini kan menuju bertambahnya usia kita, artinya semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah apa yang bisa kita kejar untuk diri kita menjadi lebih baik dan menebar manfaat untuk banyak orang gitu. Saya ingat almarhum ayah saya selalu bilang begini waktu saya tanya, Papa, Oki dan adik-adik ini udah jadi anak papa yang sukses belum sih gitu. Karena orang bilang, Mbak Oki udah sukses, Icis udah sukses, ini udah sukses. Jadi saya tanya sama papa saya, kita ini udah sukses belum sih di mata papa? Papa saya selalu mengatakan orang sukses itu ada 3 hal. Pertama, ketika hidupnya memberikan manfaat bagi orang lain. Hidupnya sibuk memberikan manfaat dengan apapun yang engkau bisa. Punya ilmu, berikan manfaat. Dengan harta, berikan manfaat. Dengan kekuatan atau tenaga, berikan manfaat untuk kebaikan. Jadi orang sukses itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kedua, orang sukses itu orang yang matinya dalam keadaan baik, kata papa. Sementara kita ini mati sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kamu mau matinya baik, maka kebiasaanmu harus baik. Karena Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan orang sukses itu orang yang masuk syurganya Allah. Jadi itu aja yang disebut sebagai sukses. Maka sukses itu bukan berarti kaya raya, sukses itu bukan berarti populer, sukses itu bukan berarti punya mobil mewah atau punya rumah besar. Itu belum sukses, karena suksesnya sementara. Allah bisa kasih tinggi di atas langit, Allah bisa jatuhkan seketika gitu. Cuman yang disebut sebagai sukses adalah ketika kepandaianmu ataupun harta yang kau miliki, ataupun kekuatan yang kau miliki, jabatan yang kau miliki, atau ketenaran yang kau miliki, itu bisa bermanfaat banyak untuk orang lain gitu. Oke, Mbak Oki izin Iya, sedikit gitulah. kemarin tentang adiknya nih Ricis, gimana support Mbak Oki. Banyak juga yang membela tapi tidak sedikit juga yang menghujat. Kemarin Moana seperti ajak nge-jet ski atau aktif, itu seperti apa sih Mbak Oki? Pertama saya nggak tahu keadaannya karena waktu itu kita di Amerika dan sebagainya. Kedua ya kami pasti antar anggota keluarga saling mengingatkan dan menasihati satu sama lain gitu. Oke, Mbak, itu kemarin Sulaiman sempat diajak main jet ski, tapi pelan-pelan sih di pinggir. Nah itu udah sempat izin atau gimana sih Mbak Oki, Mbak? Aku akan ini jawabannya. Jadi ketika berada di Amerika itu Masya Allah saya berterima kasih kepada Ricis dan Cindy. Karena Sulaiman itu diajak jalan, dan itu untuk pertama kalinya diajak jalan keluar yang jauh kan ke Bali ya. Lumayan lah, maksudnya naik pesawat 2 jam gitu kan dari Jakarta. Untuk Sulaiman ya Mbak? Untuk Sulaiman, Iya. karena Sulaiman tuh nggak pernah pergi kemana-mana. Sulaiman itu kehidupan Sulaiman rumah sakit, rumah Ricis, dah itu. Jadi ketika kami ke Amerika nggak bisa ajak Sulaiman juga, dikarenakan kami tuh setiap 3 hari pindah state lagi, pindah kota lagi naik pesawat dengan cuaca dingin yang minus gitu. Jadi belum berani untuk mengajak Sulaiman, tapi alhamdulillah dari Ricis dan Cindy yang bisa menjaga Sulaiman, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka karena Sulaiman dalam keadaan sehat dan bahagia gitu. Oke, Mbak, Mbak Oki sendiri lihat pola Mbak Ricis mendidik anak seperti apa sih Mbak? Tuh, anak saya nangis tuh. Kayaknya si Ibrahim ya. Ibrahim Dia lagi manja katanya ya Mbak? Ibrahim Oke, Iya. udah itu aja, aku nggak jawab itu. Gimana pola didiknya aja deh Mbak menurut Mbak Udah Oki? itu aja. Mbak, tentang Ricis sama Rian yang sering dapat hujatan, Mbak Oki supportnya seperti apa sih seperti sebagai kakak? Ya pertama-tama intinya ketika ini juga nasihat buat saya, ketika kita sudah memilih untuk bekerja di sebuah bidang yang banyak orang lain lihat, maka harus siap. Ntar dulu ya. Iya nak. Sini sayang. Kenapa nangis, suster? Sini nak, Ibrahim.
maaf ya Mbak jadi. Iya, nggak apa-apa. Ibrahim. Saya minta maaf, Mbak. Ibrahim, kenapa sayang? Nyariin Kenapa, Uma ya? kenapa, Sus? Oh iya, Uma lagi di sini wawancara. Ibrahim tunggu dulu di sini, oke? Masya Allah. Ibrahim di sini ya. Ini nyariin. Uma sama Ibrahim, oke? Ibrahim tunggu, Uma lagi wawancara. Baru bangun itu dia, Mbak. Oh, dia baru Kaget, bangun. dikiranya Atau di Umanya. sini, atau di sini. Uma lagi wawancara. Maaf oke? ya, Bang. Dia karena dari Amerika, dia kan nempel aku terus. Kayaknya katanya lagi nempel ya, Mbak. Heeh, Kata dia nggak susnya. bisa lepas. Karena kan duduk situ, Uma lagi wawancara. Bentar ya. Kasihan. Iya, gimana Mbak Oki? Tadi sampai Mbak Oki bilang pelajaran juga buat Mbak Oki dari tadi ya. Ini nggak apa nih? Nggak apa-apa. Nah, saya potong tuh. Padatin lagi. Ayo. Ya, ketika kita memilih bekerja di sebuah bidang yang banyak orang melihat atau banyak orang yang mengenal, maka tentu saja ini menjadi sebuah sebuah anugerah dari Allah di satu sisi, alhamdulillah, dan kemudian banyak-banyak berterima kasih. Kenapa? Karena ketika banyak orang yang melihat, banyak orang yang peduli gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ini juga untuk saya pribadi sih, ketika alhamdulillah ketika ada yang menegur atau ada yang mengingatkan, itu sangat berterima kasih sekali, karena kadang-kadang kita memerlukan memang kami ini kita ini siapapun yang bekerja ketika di mana bidang dilihat oleh orang banyak, ketika ada yang mengingatkan, menegur, maka harus berterima kasih, karena pastinya menegur itu adalah tanda dari kepedulian gitu. Tapi Ricis suka minta pendapat Mbak Oki nggak sih sebagai kakak yang tertua, untuk apalagi Mbak Oki kan udah punya 4 anak, lebih berpengalaman, gimana sih Mbak Oki cara sering curhat juga, atau Mbak Oki memang inisiatif sering kasih tahu Cis begini loh gitu, atau enggak? Kalau misalnya antara kakak beradik ini kan memang biasanya memang kita ini saling adik-adik lah pasti ya, apalagi juga kita sama ibu kan banyaklah hal-hal yang memang kita sering sharing, seperti misalnya masalah ASI gitu ya, masalah ASI. Waktu itu sebelum Ricis menikah itu saya udah ngingetin, Cis, nanti setelah menikah dan setelah punya anak, hamil itu memang adalah masa yang tidak mudah, tapi melahirkan juga nggak mudah. Setelah melahirkan, menyusui itu paling nggak mudah. Betul. Karena itu luar biasa ya, orang menyusui itu luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti menyusui, ASI dan sebagainya kita banyak sharing dengan soal itu sih. Karena Ricis juga punya pengalaman di mana dia bengkak dan sebagainya, demam dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seputar perasian itu memang sering kita bincangkan satu sama lain. Pas kejadian itu ada Udah Mbak Oki- cukup. pas kejadian itu Mbak Oki sempat menegur nggak sih, atau gimana sikap Mbak Oki? Cukup. Ntar potong-potong loh. Terakhir Mbak, satu nih bener. Ntar videoku zaman dulu dimunculin lagi loh. Enggak Mbak, kalau Ricis sama Rian dituding, mohon maaf ya Mbak, mengeksploitasi Moana, komentar Mbak Oki seperti apa sih? Intinya terima kasih, Masya Allah, semua teguran itu adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian. Jadi berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang peduli, yang sayang, dan doakan semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Oke.